Oke, silakan untuk moderator hari ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di siang yang cerah ini kita masih diberi kesempatan, keselamatan, dan keamanan untuk CIMIT diseminasi PKG PCOK. Sholawat dan salam kita selanjutnya kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya di akhirat kelak. Yang terhormat kakak fasilitator yang masih sampai saat ini nggak bosan-bosannya memfasilitasi kita untuk belajar di PKG PCOK ini, dan yang terhormat rekan-rekan guru olahraga yang masih konsisten dan berkomitmen penuh untuk belajar bersama di diseminasi PCOK ini. Adapun saya sebagai moderator ingin menyampaikan runut acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua doa, ketiga pemaparan materi, empat penutup. Dan yang pertama, acara yang pertama kita pembukaan. Nah, di sini kita akan awali CIMIT kita agar lebih berkah dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita buka acara dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun acara yang kedua ialah doa yang akan dibawakan oleh Kak Duni. Silakan Kak Duni. Oke, baik, terima kasih Kak Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kakak-kakak sekalian, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala, berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan hari ini dan seterusnya dapat berjalan dengan lancar. Izinkan saya memimpin doa menurut agama Islam, dan untuk yang beragama non-muslim mohon menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, di kesempatan yang berharga ini kami memohon kepadamu agar kegiatan PKG PCOK ini dapat berjalan dengan baik dan penuh manfaat. Berikanlah kepada kami kelancaran, kesabaran, dan kekuatan dalam melaksanakan kegiatan ini. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini sebagai amal ibadah yang Engkau ridhoi. Bimbinglah kami untuk selalu berada di jalan-Mu yang lurus, sehingga kami mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab kami dengan sebaik-baiknya. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, meningkat acara yang ketiga adalah pemaparan materi. Ini akan disampaikan oleh Kakak Fasilitator Kak Ferry. Silakan untuk waktu dan kesempatannya Kak Ferry. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak sekalian. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam ruang virtual yaitu tatap maya. Alhamdulillah kita sudah masuk ke 12 kali
Ini yang ke-12 ya Kak ya. Kita dari yang kita rencanakan yaitu 19 kali. Jadi mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan dan kesehatan serta keberkahan untuk acara ini. Baik, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat serta hidayahnya alhamdulillah kita kembali dapat hadir dalam kegiatan rutin kita di ruang virtual ini. Alhamdulillah masih dalam keadaan sehat dan semoga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan untuk dapat menyelesaikan kegiatan kita ini dan mendapatkan ilmu serta hasil yang baik ke depannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selawat keliling salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat, kerabat, dan insya Allah kita semua yang hadir di sini dan keluarga kita semua termasuk umatnya yang taat dan insya Allah akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kakak-kakak sekalian, sebelumnya saya memohon maaf apabila pelaksanaan jimit pada siang hari ini jadwalnya kita rubah ya. Biasanya kita malam agak santai, karena ada beberapa hal yang jadwalnya itu padat dan nggak bisa kita nanti melaksanakan kegiatan malam hari seperti biasa. Tapi insya Allah itu semua tidak mengurangi untuk keseriusan kita dalam mengikuti kegiatan pembelajaran pada siang hari ini. Untuk siang hari ini yang akan kita bahas adalah tentang persiapan aksi nyata. Baik, saya izin share screen. Baik, aksi nyata yang akan kita bahas pada siang hari ini yaitu praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Doa bersama tadi kita sudah dipimpin oleh Kak Doni. Terima kasih Kak Doni yang sudah mengimami doa pada hari ini, dan juga Pak Kak Dwi Pusut yang sudah memimpin acara pada siang hari ini. Seperti biasa, kesepakatan kita bersama yang pertama menyalakan kamera, lalu mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Lalu yang terakhir, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Mudah-mudahan pada pelaksanaan siang hari ini tidak ada gangguan
teknis yang berarti lah ya. Dan lancar semua. Baik, adapun tujuan dari sesi kita pada siang hari ini yang pertama yaitu merefleksikan koneksi antar materi. Jadi dari dua modul yang sudah kita pelajari, modul 1 dan modul 2 itu keterhubungannya seperti apa nanti kita bahas. Lalu yang kedua, memahami penugasan aksi nyata. Agenda kita pada sesi siang hari ini, yang pertama, refleksi koneksi antar materi. Lalu yang kedua, penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi, keterampilan mengajar PJUK yang berpusat pada peserta didik, penilaian, dan lini masa. Lalu yang ketiga, dialog, diskusi dan tanya jawab, terakhir penutup. Baik, yang pertama, refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan 2. Jadi di sini untuk mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari dari modul 1 sampai ke terakhir kemarin 2.6, itu diharapkan kita semua bisa menjawab. Nanti di sini ada 5 pertanyaan. Itu silahkan kakak-kakak semua menceritakan ataupun bercerita tentang pengalaman yang sudah dilaksanakan atau yang sudah pernah dialami setelah PPG maupun sebelum mengikuti kegiatan diseminasi ini. Baik, pertanyaan pertama. Ya, sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Lalu apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silahkan kakak-kakak sekalian masuk ke kolom chat, lalu ceritakan pengalaman ataupun apa yang sudah pernah dialami terkait hal tersebut selama mengajar, baik sesudah maupun sebelum mengikuti kegiatan PJUK. Silakan Kak, ceritakan pengalamannya.
Untuk pertanyaan yang pertama, sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Di sini Kak Dwi Putut sudah menjawab. Sebelum mengikuti kegiatan PJOK, saya belum sepenuhnya mengerti tentang keterampilan mengajar yang efektif untuk memberikan pengajaran kepada peserta didik. Setelah saya mengikuti kegiatan PJOK, saya sudah memahami dan melaksanakan keterampilan mengajar yang efektif untuk mendukung pengajaran yang berpusat pada peserta didik. Menurut Kak Geri, sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Pembelajaran yang efektif menurut saya adalah di mana guru PJOK mengajar pembelajaran sesuai materi ajar sebelumnya mengikuti PJOK. PJOK. Dengan pembelajaran PJOK yang efektif dapat menciptakan suasana yang positif dan mendukung pembelajaran. Iya, sudah mendukung. Oke. Menurut Kak Osa. Oke, kita lanjut pertanyaan yang kedua. Oh, ada Pak Ganjar menjawab, sejauh yang saya rasakan sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan ini, jelas sekali terdapat perbedaan terkait dengan pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Pemahaman saya sekarang adalah berusaha dalam setiap pembelajaran selalu berpusat pada peserta didik. Luar biasa, Pak D. Sangat memotivasi. Dengan pembelajaran PJOK yang efektif, siswa harus berperan aktif dalam kegiatan fisik, mempraktikkan keterampilan, dan berkolaborasi bekerja sama dengan tim. Menurut Kak Anang, sejauh ini pemahaman primer saya terkait mengajar PJOK yang efektif, menurut saya sudah memahami perubahan atau perkembangan ke arah yang lebih baik karena saya setelah mengikuti pelatihan PKG dan dengan mengikuti pelatihan ini saya termotivasi untuk lebih baik lagi dalam melatih keterampilan mengajar agar mendapat hasil yang maksimal. Pertanyaan yang kedua, masih banyak tantangan untuk melakukan pembelajaran yang pusat dengan peserta didik di pembelajaran sekolah dasar. Menurut Kak Nanda, dengan pembelajaran PJOK yang efektif, kita bisa menjadi lebih baik dan memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ya, sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Kalau tadi pembelajaran PJOK yang efektif, sekarang strategi mengajar. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik?
Untuk pertanyaan yang kedua dari Pak Ganjar. Kepencet, program kepencet. Tambahkan mohon Pak T. Aduh. Ya, Pak Ganjar, strategi diartikan sebagai suatu siasat yang disusun sebelum kita terjun di medan dengan tujuan mencapai tujuan bersambung. Halaman berikutnya. Kak Osa menurut dengan menggunakan strategi pembelajaran dapat menciptakan kondisi belajar yang efektif, efisien, dan menyenangkan. Kak Febri, strategi pembelajaran PJOK adalah cara yang dipilih guru untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Strategi pembelajaran yang baik dapat meningkatkan efektivitas proses pembelajaran dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Menurut Kak Anang, strategi yang saya sering lakukan dalam mengajar adalah melalui pendekatan dengan peserta didik yang di sini pasti kita temui keunikan dan keberagaman yang dimiliki masing-masing peserta didik. Namun dengan strategi ini anak-anak lebih senang dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang saya berikan. Menurut Kak Dwi, strategi mengajar adalah tindakan nyata dari guru atau praktik guru melaksanakan pengajaran melalui cara tertentu yang dinilai lebih efektif dan efisien. Adapun strategi saya mengajar adalah mendukung dan dalam pengajaran yang berpusat pada peserta didik karena sudah mengikuti pendekatan atau model pembelajaran yang mendukung peserta didik. Kak Indra Doni, strategi mengajar merupakan kunci untuk mencapai tujuan pembelajaran agar pembelajaran dapat berjalan efektif dan maksimal. Kak Nanda, strategi yang saya lakukan sejauh ini masih kurang baik, tapi saya berusaha dengan kegiatan PKG ini saya jadi paham bagaimana konsep strategi pembelajaran yang baik dan asik. Menurut Kak Revansa, strategi mengajar adalah salah satu hal yang penting dalam persiapan sebelum mengajar, karena kalau kita sudah membuat strategi pembelajaran, kita dapat mencapai tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Pak Ganjar, part 2, dalam pembelajaran PJOK kita harus memilih strategi yang cocok sesuai dengan materi yang akan diberikan, karena satu strategi cocok untuk satu tema pembelajaran tapi belum tentu cocok untuk tema yang lain. Oke, masih ada pertanyaan yang lain, kita coba tampilkan kembali. Yang berikutnya pertanyaan ketiga, sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Nah, model pendidikan gerak ini masuk ke bab 2 ini. Model pendidikan gerak. Silakan kembali tuliskan pengalaman yang kakak dapatkan atau pemahaman terkait model pendidikan gerak. Lalu apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap SDP yang bersifat pada peserta didik?
Ya, untuk pertanyaan yang ketiga sudah dijawab oleh Kak Ausa. Model pendidikan gerak menekankan pada penguasaan konsep gerak seperti kesadaran tubuh, yaitu apa yang dilakukan oleh tubuh, usaha, yaitu bagaimana tubuh bergerak, ruang, yaitu di mana tubuh bergerak, keterhubungan, yaitu hubungan apa yang terjadi. Oke, pemahaman yang sangat baik, Reka Ausa. Semoga nanti pada saat membuat video aksi nyata bisa diterapkan dari yang sudah dijabarkan ini. Menurut Pak Ganjar, model pendidikan gerak adalah pendekatan dalam pembelajaran yang fokus pada pengembangan keterampilan gerak siswa melalui aktivitas fisik. Kak Doni, pendekatan yang fokus pada pemahaman dan pengembangan keterampilan gerak siswa secara mendalam, tidak hanya sebagai aktivitas fisik, tapi juga sebagai media untuk pembelajaran sosial, emosional, dan kognitif. Model ini dirancang agar siswa memahami prinsip gerak, kesadaran tubuh, koordinasi, dan mampu menerapkan dalam berbagai situasi olahraga di kehidupan sehari-hari. Kak Dwi Putu, model pendidikan gerak adalah pendekatan yang lebih menekankan pada penguasaan keterampilan gerak. Adapun model yang saya terapkan adalah sesuai dengan 4 konsep gerak. Kak Febri, saya menggunakan model yang mana peserta didik saya dalam suasana gembira sehingga dapat bereksplorasi dan menemukan sesuatu secara tidak langsung. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran? Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada
Baik, untuk pertanyaan yang keempat. Dari Kak Anang dulu ya. Kak Anang, kegiatan pembelajaran yang bertujuan meningkatkan kebugaran fisik. Menurut Pak Ganjar, pemahaman saya adalah model pendidikan kebugaran merupakan pendekatan dalam pendidikan jasmani yang fokus pada peningkatan kebugaran fisik siswa melalui aktivitas dan program. Kausa, model pendidikan kebugaran merupakan salah satu tujuan penting dalam pendidikan jasmani yang bertujuan untuk meningkatkan kebugaran fisik, keterampilan motorik, pengetahuan tentang kesehatan, sikap sportif, dan membentuk pola hidup sehat serta siswa melalui aktivitas fisik. Kak Doni, pengembangan kebugaran fisik siswa melalui aktivitas yang berfokus pada kesehatan, kekuatan, ketahanan, kelincahan, dan keterampilan motorik. Menurut Kak Febri, model pendidikan gerak bertujuan untuk mengembangkan keterampilan gerak peserta didik secara bertahap dan terampil dalam beraktivitas jasmani sepanjang hidupnya. Kak Dwi, model pendidikan kebugaran adalah model pembelajaran dalam pendidikan jasmani yang menekankan pada pengajaran gaya hidup aktif dengan cara melakukan aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-hari. Kak Repan, model pendidikan kebugaran yaitu mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kebugaran jasmani serta didik dengan mengikuti pembelajaran dan langkah-langkahnya. Oke, kita lanjutkan pertanyaan terakhir. Pertanyaan kelima. Ya, yang terakhir kita lakukan kemarin. Tentang sejauh mana, sejauh apa pemahaman saya terkait Sport Education Model atau SEM. Apakah pemahaman saya terhadap Sport Education Model sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. SEM, Sport Education Model.
tentang pemahaman sport education model. Menurut Pak Ganjar, sport education model ada pendekatan dalam pendidikan jasmani yang dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang komprehensif melalui olahraga dengan tujuan untuk mengembangkan keterampilan olahraga, pengetahuan, dan sikap sportif, sikap positif terhadap aktivitas fisik. Berkausa meningkatkan nilai-nilai karakter seperti kompetitif, sportif, fair play, disiplin, tekun, tanggung jawab, kerjasama, toleransi, cerdik, keterampilan, taat aturan, dan respek. Menurut Kak Anang, SEM pembelajaran ini menuntut siswa memainkan banyak peran daripada olahraga pada umumnya yang hanya berperan sebagai pemain. Dalam model SEM, selain belajar berperan sebagai pemain, siswa juga belajar sebagai pelatih, wasit, dan pencatat skor. Menurut Kak Doni, pendekatan dalam pendidikan jasmani yang dirancang untuk memberi pengalaman olahraga yang lebih bermakna menciptakan suasana. Oke, itu tadi 5 pertanyaan, yang mana kelima-limanya itu adalah, ini dari Kak Febri. Menurut Kak Febri, SEM menurut saya adalah melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran yang bermakna. Kak Revansa, SEM adalah menarik serta membangun peserta didik menjadi individu yang kreatif serta sehat jasmani dan rohani. Itu tadi refleksi koneksi antar modul 1 dan modul 2, di mana refleksi ini diharapkan bisa diterapkan nantinya pada saat kakak-kakak sekalian membuat aksi nyata, video aksi nyata proses pembelajaran. Itu terdapat langkah-langkah yang ada tadi. Baik, masuk ke pembelajaran kedua, yaitu penjelasan tugas aksi nyata. Ya. Bisa bantu bacakan untuk Kak Revansa. Atau Kak Dwi Putut. Setelah mempelajari pengantar tugas. Saya kah? Ya, Kak Dwi. Pengantar tugas. Setelah mempelajari semua modul 1 dan modul 2, Ibu Bapak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi, pemahaman, dan bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Bapak Ibu dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran, Bapak Ibu diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Baik, terima kasih Kak Dwi Putut. Bisa
kita pahami bersama bahwa untuk tugas aksi nyata ini adalah bentuk implementasi dari kedua modul yang sudah kita pelajari. Jadi untuk modul 1, modul 2 itu tadi ada hal-hal yang sudah kita bahas, kita tanyakan kepada kita sendiri dari 5 pertanyaan tadi. Ya, sudah dijawab semua dan kakak sekalian. Nah, itu harapannya itu semua bisa diimplementasikan dalam kita membuat aksi nyata. Di mana tugas aksi nyata nanti akan dinilai, lalu sebelum membuat aksi nyata itu diharapkan kita semua membuat dulu perencanaan, pelaksanaan hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran, diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satu menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJUK yang berpusat pada peserta didik. Lalu yang untuk pengantar tugas, mohon bantu baca untuk Kak Anang. Silakan Kak Anang. Baik Kak. Pengantar tugas. Keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek berikut. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Yang kedua, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan 1. RPP atau modul ajar yang sudah dibuat, dalam kurung memuat rencana asesmen otentik. Dan yang kedua, rekaman video pada saat melaksanakan pembelajaran PJOK atau praktik mengajar di kelas masing-masing. Rekaman video berisi 1. Kegiatan pembelajaran awal. 2. Kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit tanpa edit. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran akhir. Yang keempat, refleksi panca pembelajaran. Dan yang kelima, testimoni peserta didik. Dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran atau RPP atau modul ajar dan video yang diunggah. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Anang. Bacakan dari pengantar tugas. Jadi sekali lagi, keterampilan merancang, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, di sini keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek. Jadi mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, menerapkan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, di sini kelanjutannya, keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan RPP yang sudah dibuat. Jadi memuat rencana asesmen otentik dan rekaman video saat pelaksanaan pembelajaran PJOK atau praktik mengajar di kelas masing-masing. Jadi nanti apa yang kakak-kakak sekalian hasilkan atau produknya untuk aksi nyata ini nanti seperti biasa kita nilai. Lalu rekaman video berisi, nah ini perlu diperhatikan ini ya Kak ya. Boleh di screenshot nanti. Nah, kegiatan pembelajaran awal. Ada inti, akhir, refleksi, sampai testimoni. Jadi ada testimoni di situ. Jadi setelah mengikuti kegiatan pembelajaran pada video itu,
Nanti di akhir video, kakak-kakak sekalian menampilkan video kita sedang Wawancara. wawancara dengan peserta didik kita. Gimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan pada pembelajaran pada hari ini? Apakah senang atau seperti apa? Biar mereka menceritakan pengalaman belajar pada hari itu. Tapi sebelum itu, sebelum yang poin nomor 5 testimoni tadi, urutannya harus semua mencakup. Jadi kegiatan belajar dari awal, inti, tanpa edit, ya, sampai ke pembelajaran akhir, refleksi, Tanpa pasca edit itu belajar. tanpa edit itu tanpa jeda ya. Ya, benar, tanpa jeda. Silakan Kak Osa. Izin tanya, Kak. Ya. Kegiatan inti itu ada di 30 menit. Berarti di kegiatan pembelajaran awal dan kegiatan pembelajaran akhir itu berbeda dengan kegiatan inti. Berarti waktunya bisa lebih dari 30 menit, Kak? Untuk di sini, videonya ini, kemarin kita buat video yang awal itu 30 menit ya Kak ya? Ya, Kak. Kita kan, nah, untuk video, pembuatan video sama persis seperti itu. Nah, tetapi untuk di sini, untuk testimoni ini bisa kita di luar untuk yang 30 menit ini. Juga ya. Nah, nanti sambil ini kan untuk pengerjaan video kan masih ada beberapa hari. Jadi nanti kita sambil memilih dan memilah kira-kira materi apa yang ingin ditampilkan. Lalu nanti kakak-kakak sekalian di situ diperkirakan kira-kira untuk kegiatan awal pembelajaran seperti apa, ya. Bila mau dikasih ice breaking boleh silakan, lebih baik lagi. Lalu untuk kegiatan pembelajaran inti apa yang materi ingin disampaikan, gitu. Nah, untuk apa namanya, pemilihan materi itu sepenuhnya diserahkan kepada kakak sekalian. Harapannya sih kalau memang ini bisa disamakan sama yang lalu, tinggal diperhalus lagi, diperbaiki lagi. Berarti untuk refleksinya berbeda dengan testimoni itu, Kak? Ya, untuk refleksi ini bisa hampir sama dengan testimoni. Tetapi kalau untuk testimoni ini sifatnya kita ada tambahan nggak apa-apa. Tapi kalau memang mau dijadikan satu antara refleksi dengan testimoni, nggak apa-apa juga. Intinya refleksi itu kan di akhir pembelajaran untuk apa namanya, kalau mau digabungkan di akhir pembelajaran, testimoni ini juga sudah menggambarkan refleksi ini. Gitu Kak ya? Bisa dipahami ya Kak ya? Ya, Kak, untuk mempertegas ya, Kak, ya. Jadi kegiatan pembelajaran awal, kegiatan inti, lalu sampai kegiatan pembelajaran akhir, itu waktunya tetap 30 menit. Ya. Atau memang kegiatan intinya saja yang 30 menit, kegiatan pembelajaran awalnya dibedakan, kegiatan pembelajaran akhir dibedakan. Tetap 30 menit, Kak. Berarti tetap total 30 menit ya, Kak ya. Lalu untuk kegiatan yang refleksi dengan testimoni itu, berarti artinya nanti videonya terpisah ya, Kak ya? Masuk ke Google Drive. Ya. Oke. Terima kasih, Kak. Oke, siap, Kak Anang. Kak Osa. Silakan Kak Dwi Putut. Mungkin itu refleksinya secara testimoni gitu mungkin ya. Bisa seperti itu Kak. Oh ya, terima kasih. Ya. Lanjut ya. Lalu dalam video aksi nyata nanti, oke silakan Pak D. Kemarin kan pas saya bikin video yang pertama kan nggak ada suara saya itu kan kalah sama itu. Apakah harus wajib pakai mic kecil gitu? Kalau untuk
itu baiknya menggunakan mic kecil, tetapi kalau memang nggak ada, usahakan kamera yang memvideokan itu agak dekat lagi ya Pak D. Tapi nanti apa fokusnya kalau terlalu dekat nggak bisa mencakup semua, Pak. Nah, untuk pengambilan gambar itu tidak hanya satu angle. Usahakan umpamanya pas Pak Ganjar berbicara bisa terlihat Pak Ganjar sedang ngomong dan anak-anaknya terlihat. Bisa seperti itu. Jadi kita kerjasama dengan rekan kita yang untuk membantu memvideokan ini. Kalau memang terpaksa harus menggunakan sound system, nggak apa-apa, lebih bagus lagi tuh. Tapi itu tetap yang untuk ngambil video tetap satu atau beberapa tempat gitu? Ini kan nggak ada editing, Pak. Jadi tetap satu kamera. Satu kamera, tetapi bisa berpindah tempat. Umpamanya ada yang memvideokan atau kameramennya, atau mau pakai tripod diambil angle yang pas. Tetapi pada saat praktek nanti tetap aja harus ada orang yang megang kameranya sebagai kameramennya. Kemarin Pak Ganjar dibantu? Siswa itu yang. Oh iya. Nah, kalau bisa ada rekan sejawat Pak Ganjar, guru penjas juga di situ. Hendra. Nah, bisa minta tolong dengan Kak Hendra. Nanti kan gantian, Kak Hendra juga kan buat Pak Ganjar yang bantu pegang. Jadi koordinasi, minta tolong Pak Hendra ini biar suaranya masuk. Gitu ya Pak Ganjar. Oke, thank you. Oke, lalu lanjut dalam menilai aksi nyata. Jadi itu nanti saya akan memastikan kesesuaian antara RPP atau modul ajar dan video yang diunggah. Jadi ini penilaiannya harus benar-benar. Jadi RPP atau modul ajar yang diunggah di LMS tersebut itu sesuai dengan video yang kakak sekalian unggah. Lalu yang B, penjelasan teknis aksi nyata. Hanya ada satu bukti dari kemampuan tindakan. Moda penugasan mandiri, pakai pembelajaran PJJ bersuara didik, tujuan khusus, pelajaran khusus, serta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJJ yang berpusat pada peserta didik, aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Oke, yang pertama, kembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJJ untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJJ yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Nah, ini yang pertama ya. Jadi modul ajar kita itu kita modifikasi ya, walaupun di situ momennya harusnya 2 atau 3 pertemuan, kita modifikasi, kita buat sebagai satu pertemuan. Jadi itu untuk simulasi saja, menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJJ. Lalu yang kedua, dalam pengembangan RPP atau modul ajar dapat melihat kembali. Nah, ini yang pertama, dapat memulai dari RPP modul ajar yang ada atau yang telah Anda kerjakan di modul 1.6. Nah, ini mau buat lagi atau yang sudah ada nggak masalah. Tetapi, nah ini perlu dipertimbangkan, perlu diperhatikan. Jadi, modul 1.6 pengembangan perencanaan pembelajaran PJJ apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik atau backward design. Pengetahuan, keterampilan, sikap, apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJJ tersebut yang dikuasai oleh peserta didik Anda. Yang B, implementasikan pembelajaran PJJ yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJJ
dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan atau asset-based thinking dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan dalam langkah-langkah pembelajaran. Nah, ini ya Kak ya. Jadi dalam modul ajar, kalau memang yang kemarin sudah ada, silakan pakai. Tetapi perlu diingat, sekiranya masih ada yang kurang dari apa yang diharapkan ini, arahannya ya. Jadi dengan mengakomodasikan ya, pembelajaran berdiferensiasi, ya, mempertimbangkan isu-isu PJOK, pemanfaatan sumber daya berbasis aset, itu ya Kak ya. Jadi itu hal-hal yang perlu dipertimbangkan sekiranya modul ajar yang kemarin belum terdapat di sana, jadi ditambahkan. Lalu yang berikutnya menggunakan pilihan salah satu model instruksi PJOK, instruksional PJOK yang telah dipelajari, yaitu model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran sport education, disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah Anda. Nah, ini nanti dari ketiga model ini silakan mana yang mau dipakai. Kalau RPP yang lalu, kita kan belum belajar nih yang ini, jadi kemungkinan pasti tetap harus dirubah, ditambahkan. Kira-kira apa lagi yang mau ditambahkan? Apa pendidikan geraknya, atau kebugarannya, atau sport education-nya. Nanti rajin-rajin lagi buka LMS-nya. Adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih, dilampirkan dalam RPP atau modul ajar. Implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Kita sudah kemarin ya, belajar untuk merancang asesmen otentik. Nah, nanti mau model yang seperti apa yang mau diterapkan pada RPP tersebut, disesuaikan dengan materi yang dipilih. Kemudian unggah RPP atau modul ajar yang sudah dibuat, dan rekaman pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK di kelas pada LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum due date pada LMS. Jadi nanti silakan dicek di LMS-nya batas pengumpulannya kapan. Silakan Pak Ganjar. Izin tanya Pak, itu yang asesmen Otentik. otentik itu juga dipraktekin ketika kita mengajar. Kalau hanya waktu disampaikan aja. ya, disampaikan boleh, Tapi disampaikan. dipraktekin enggak? Nah, untuk dipraktekkan kita menyesuaikan dengan kondisi sekolah ataupun kondisi waktu. Nah, itu kan kita yang pertama ini kan kita merancang dulu ya, Pak. Ya. Dari rancangan itu, RPP kita atau modul ajar itu, apa yang kita bahas ini ada semua. Ya, dari yang model pendidikan gerak atau pemilihannya mana yang model instruksional nih. Mau dipilih mana? Oh, ini saya menggunakan model kebugaran, pendidikan kebugaran. Lalu untuk rancangan asesmen otentik, saya menggunakan ini karena materi saya tentang pemain sepak bola. Jadi apa yang kita nilai seperti itu. Nah, bisa dalam pelaksanaan umpamanya itu kan kita membuat rancangan pembelajaran itu kita modifikasi dari beberapa pertemuan, kita modifikasi jadi satu pertemuan. Nah, itu bisa umpamanya oh kita RPP-nya ini kita ambil yang di apa setelah kita belajar lalu kita ambil untuk sesi yang terakhir penilaian boleh. Ataupun kalau umpamanya belum sempat sampai ke situ, ada sedikit lah paling enggak nyenggol-nyenggol lah ya untuk penilaian tersebut. Ataupun nanti pada saat refleksi nanti kita bisa jelaskan. Yang jelas sudah terlampir di RPP-nya atau modul ajarnya. Itu Pak Ganjar, bisa dipahami ya. Oke, ya. Oke, lanjut ya. Ya, mohon bantuan Kak Doni ya untuk membantu membacakan.
Izin Kak membacakan. Yang C, aspek penilaian. A, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. 1. Menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. 2. Interaksi yang berpusat pada peserta didik. 2.A, interaktif, adanya timbal balik antara peserta didik dan guru. Adanya timbal balik juga antara peserta didik dengan peserta didik. 2.B, pemberian motivasi dan menampakkan emosi positif selama berinteraksi dengan peserta didik. B. Menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. 1. Pembukaan proses belajar. 2. Melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata atau sehari-hari peserta didik. 3. Menerapkan pengajaran yang efektif. Buka kurung 3.A, pengembangan konten. 3.B, umpan balik. 3.C, waktu belajar akademis, tutup kurung. 4. Pendekatan dalam mendampingi peserta didik. 5. Penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. 6. Penerapan pembelajaran berbasis model. 7. Penutupan proses belajar. C. Merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. 1. Merancang asesmen otentik. 2. Menerapkan asesmen otentik. Demikian Kak, terima kasih. Terima kasih banyak Kak Doni sudah bantu untuk membacakan. Jadi di sini kalau kita membuat video, terus kita terapkan implementasikan di tulisan seperti ini jadinya. Banyak banget kayaknya kesannya Kak ya. Tapi insya Allah kalau nanti dipraktekkan di lapangan, ini semua sedikit ini. Nah, seperti yang di A, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Jadi menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan ya kita di kelas pasti kita sebagai guru pasti sudah mengarahkan oke, kita hari ini belajar tentang ini. Nah, dari situ aja dari bahasa kita dari perhatian ke siswa itu udah menunjukkan bahwa kita membuat kondisi lingkungan belajar kita itu nyaman. Kalau umpamanya kita belajar di sekolah kan insya Allah nyaman ya Kak ya. Lalu untuk interaksi berpusat pada peserta didik, ada timbal balik dari siswa ataupun siswa ke guru ataupun siswa ke siswa. Itu sudah otomatis terlaksana itu. Kita memberikan materi, menyampaikan, silakan ada yang mau ditanyakan apa, lalu nanti pasti mereka saling bertanya juga, oh itu maksudnya gimana ya, gini ya. Itu di situ pasti nanti ada diskusi. Nah, di situ kita bisa memberikan suatu informasi yang pas, yang tepat, sehingga komunikasi itu berjalan dengan baik dan bisa dipahami oleh siswa. Lalu yang berikutnya itu pemberian motivasi, jadi penampakan emosi positif. Oke, good anak-anak, yuk. Nah, jadi oke bagus, Kak Doni, terima kasih. Oke, top. Nah, seperti itu bentuk motivasi ya selama kita berinteraksi dengan peserta didik. Jadi biasakan kita untuk memuji kepada anak-anak kita, peserta didik kita agar mereka termotivasi, merasa diperhatikan. Jadi mereka semangat juga kan. Tapi kalau mereka umpamanya set goal, kita diem aja. Ayo bariskan, mereka udah mimpin, kita nggak ada ucapan terima kasih. Nah, kayaknya mereka kurang merasa diperhatikan, mungkin seperti itu ya Kak ya. Nah, itu kalau kita praktekkan kan kayaknya gampang ya. Tetapi kalau kita tumpahkan, kita curahkan ke tulisan kan seperti ini, jadinya banyak ini yang kita baca. Gitu ya Kak ya. Oke, lanjut. Nah, ini refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, pada salah satu kelas yang Anda ampu melalui praktik mengajar, silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut. Nah, ini yang what, so what gitu ya. Now what. Nah, di sini. Nah, tahap pertama adalah tentang what.
untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran 2.1 sampai 2.5. Tahap kedua tentang SWOT. Nah, ini sama juga menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran 2.1 dan 2.5. Lalu tahap refleksi NAWAT. Ya, setelah ini apa? Yang terkait dengan proses evaluasi dan merancangan pembelajaran tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Jadi setelah kita melaksanakan kegiatan pembelajaran ini ke depannya mau seperti apa sih? Seperti itu. Di keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi dalam kegiatan pembelajaran. Berikutnya, adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi. 1. Jangan mendeskripsikan, tetapi jelajahi dengan jelas apa yang terjadi. Lalu yang kedua, jujurlah. Tidak apa-apa untuk mengetahui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun Bapak Ibu juga harus menunjukkan bagaimana Bapak Ibu memahami mengapa hal tersebut terjadi dan apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaikinya. Yang ketiga, bersikap selektif. Bapak Ibu tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide penting. Yang keempat, lihatlah ke masa depan, renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya, dan tuangkan ide atau gagasan rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan, serta jelaskan dampak yang akan dilaksanakan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah proses PKG. Nah, ini rubriknya. Nah, ini bisa dipakai nanti, bisa dilampirkan juga. Silakan, boleh mau di screenshot juga boleh, atau di LMS pun ada. Oke, ini lini masa. Ya, jadi ini alurnya seperti ini ya. Kita menyusun aksi nyata RPP-nya. Nah, setelah persiapan, lalu kita penyusunan aksi nyata pembuatan video pembelajaran. Nah, sebelum kita membuat video, kita siapkan dulu RPP-nya. Lalu di-upload. Ya, setelah di-upload. Nah, ini ada penilaian karya nyata. Sudah di-upload tadi RPP, modul ajar, video pembelajaran, lalu yang keempat penilaian karya nyata. Jadi apa yang upload oleh kakak sekalian nanti dinilai di sini. Lalu refleksi, kita tatap maya lagi. Nah, itu. Untuk batas waktunya nanti bisa dicek di LMS masing-masing. Yang jelas bukan di bulan ini, tetapi usahakan sudah mengerjakan dari bulan ini. Karena kita akan melaksanakan JIMIT itu kalau nggak salah sekitar tanggal 4 atau 5. Nah, itu batasnya kakak semua untuk mengupload video dan RPP. Tapi saya mohon untuk dicek lagi nanti tepatnya ya. Itu semalam saya ngecek itu kalau nggak salah, kalau nggak tanggal 5, tanggal 4 itu batas waktu untuk kakak semua upload. Lalu setelah itu kita JIMIT lagi tanggal 5 atau tanggal 4 itu malam. Nanti kita jadwalkan malam hari ya. Mudah-mudahan nggak ada halangan. Lalu setelahnya nanti selang 1 atau 2 hari kita JIMIT lagi 3 malam berturut-turut itu. Untuk modul 3. Nah, kita sudah masuk ke modul 3. Itu ada 3 JP, 3 JP, 2 JP kalau saya nanti bisa dicek lagi. Nah, itu nanti untuk modul 3 itu berkaitan dengan RTL, rencana tindak lanjut. Nah, itu nanti
tugas hampir sama seperti ini, tapi kita implementasikan di sekolah kita masing-masing. Itu nanti banyak untuk apa namanya, momen-momen dokumentasi ataupun video yang dokumentasi lah ya nanti. Tapi ada juga sedikit video nanti kita jadikan satu dalam tugas yang akan diselesaikan pada RTL itu nanti. Ya, kita masuk ke sesi kembali diskusi dan tanya jawab. Silakan, kita masih ada waktu sedikit. Apabila ada yang kurang dipahami atau ingin menguatkan, sama-sama menguatkan, silakan. Silakan raise hand. Kak Doni, video lalu tentang apa kemarin ya? Materinya? Sepak bola, Kak. Oh, sepak bola. Nah, menurut Kak Doni, untuk RPP dan video yang sudah ada itu, apakah yang kita pelajari pada hari ini sudah mencakup secara keseluruhan? Belum, Kak. Nah, berarti ada yang perlu ditambahkan dari RPP yang sudah Kak Doni buat itu ya? Iya. Kalau masih mau menggunakan model ataupun materi tersebut, nggak apa-apa. Tinggal ditambahkan aja apa yang kurang, yang jelas dari modul 2.1 sampai 2.5 ini dimasukkan, dan dari apa namanya backward design, kan kemarin kita backward design ya? Iya. Tinggal ditambahkan apa-apa yang kira-kira belum ada dari modul yang sudah kita pelajari terbaru. Kalau untuk model backward design-nya itu Kak memang apa ya, penilaiannya itu yang di tengah ya Pak ya? Habis penilaian terus langsung langkah-langkah begitu Pak? Ya, kalau untuk kita masih mengacu pada backward design, memang seperti itu ininya apa namanya tahapannya atau akan. Jadi nggak masalah kalau itu, karena kan namanya backward design kan terbalik gitu kan. Jadi tinggal ditambahkan aja untuk model apa namanya model yang mau dipakai, ya asesmennya, lalu untuk gaya mengajarnya seperti itu. Terus dari 3 tahapan yang mau dipakai itu mau model apa, pendidikan gerak atau pot ini apa, SEM. Sambil diminum kopinya Kak Doni. Kerasa ya kalau jimit siang hari ya. Silakan yang lain apabila ingin ditanyakan. Kalau untuk video testimoninya itu Kak nanti gimana, langsung jadi satu atau terpisah sih Pak? Itu sebenarnya Jadi kalau itu 30 menit apakah sudah mencakup semua atau 30 menit ada apa? lewat dikit nggak apa-apa Kak. Awal, inti, terus akhir. Setelah itu ditambah testimoni, langsung dijadiin satu. Ya, kalau itu untuk yang testimoni itu bisa di luar dari yang 30 menit itu nggak apa-apa. Karena itu kan masuknya ke refleksi atau testimoni. Jadi nggak apa-apa di luar dari itu. Jadi kalau kita mau saklek 30 ya kita agak repot juga kan. Pasti ada lebihnya pasti. Kalau kurang jangan, misalkan kalau lebih-lebih dikit nggak apa-apa.
Itu kan tadi di situ ada bahasanya bahwa kita aksi nyata ini kita memodifikasi dari RPP yang buat hanya 1 lembar itu kan. Jadi harusnya 3 pertemuan, umpamanya kita buat jadi 1 pertemuan. Gitu. Jadi semuanya bisa kita cakup dalam satu RPP singkat itu. Di situ bahasanya 30 menit, tapi kalau ditambahkan untuk yang testimoni, ya refleksi, nggak apa-apa lebih berapa menit. Biar di situ kan kelihatan realitasnya. Istilahnya, oh ini video ini real, pelajaran kita real, baru dikerjakan. Terus anak-anak juga antusias nanti setelah kita buat video ini, bisa untuk cerita mereka nanti. Oh kita jadi model untuk videonya Pak Doni. Nanti mereka antusias. Kita pilih aja nanti siswa kita 2 atau 3 orang untuk memberikan testimoni pada pembelajaran ini. Ada lagi? Silakan. Yang lain? Pak Ganjar. Silakan yang lain. Silakan Kak Repansa. Kak mau nanya, kan tadi itu ada yang rubrik asesmen, yang asesmen rubrik otentik itu Kak. Ya. Penilaian rubrik itu. Ya. Berarti kita hari itu langsung nilai siswa itu saat pembelajaran atau saat praktek itu? Atau kita cuma materi aja tanpa ada penilaiannya? Nah, untuk kegiatan ini tadi kan kita bahas ya. Jadi sekiranya waktunya masih ada untuk mengambil nilai silakan. Tapi kalau waktunya tidak ada atau sudah hampir habis, nah, kita kasih aja sedikit pengertian kepada mereka, pemahaman bahwa setelah ini kita akan mengambil penilaian tentang materi yang kita pelajari hari ini. Nah, di asesmen itu tadi itu sudah terlampir dalam RPP yang Kak Repan buat, gitu. Harapannya bisa kita selesaikan hari itu, tetapi dengan waktu 30 menit itu apakah bisa tercakup, kan kita nggak tahu, ya kan? Nah, jadi paling tidak kita sudah menyampaikan nanti di situ videonya. Oke, hari ini materi ini selesai, kita bisa pengambilan nilai, tapi karena waktunya nggak cukup ya kita minggu depan kan seperti itu bisa bahasanya seperti itu. Tapi paling tidak sudah terlampir 30 menit itu agak repot juga itu kalau umpamanya mau pemanasan statis dinamis ya kan, terus menjelaskan materi, praktek, pengambilan nilai, refleksi, testimoni, kalau bersih 30 menit kayaknya agak mustahil bin mustahil itu. Tetapi paling tidak apa yang kita jelaskan itu tadi dari materi ya, lalu nanti ada awal, inti, terus kegiatan pembelajarannya itu sampai ke testimoni, ya refleksi dan testimoni itu mereka bisa semua mencakup, minimal kita menjelaskan dari materi-materi yang dipraktekkan itu. Kalau untuk testimoni itu bisa di luar dari 30 menit, tidak apa-apa. Tetapi usahakan videonya jangan putus, gitu ya Kak ya. Jadi
sebelum kita memulai itu kita sudah briefing dulu anak-anak kita yang mau kita kita laksanakan itu kegiatan. Gak apa-apa, kita tentukan dulu, gak apa-apa. Kita pilih itu siswanya. Ada lagi? Cukup? Oke, kita lanjut ya. Pada akhir sesi kita hari ini, Bapak Ibu, satu merefleksikan koneksi antar materi kita sudah memahami penugasan aksi nyata kita sudah kita laksanakan. Yang terakhir yaitu penutup. Baik, untuk slide berikutnya mohon untuk Kak Febri membacakan slide berikutnya yang tampak ini. Silakan Kak Febri. Dua ini. Ya. Jika ada jarum yang patah, pantun ya. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata-kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Cakep. Cakep. Pergi ke Jakarta naik taksi. Cakep. Hendak beli bakso dan roti. Cakep. Bersama guru PJOK yang hebat ini, Mantap. selalu di hati dan terinspirasi. Oke. Kita tepuk tangan untuk Kak Febri. Oke, untuk slide berikutnya mohon bantuan Kak Repansah membacakan. Terima kasih. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih untuk kakak-kakak semua yang sudah hadir untuk mengikuti kegiatan kita pada yang hari ini. Mohon maaf apabila mengganggu waktu istirahatnya. Dan dalam pembuatan video aksi nyata nanti, silakan kakak-kakak semua mendiskusikannya seperti apa baiknya untuk video tersebut. Ya, silakan saling mengingatkan dan saling menguatkan untuk pembuatan video tersebut. Lalu batasannya pun seperti itu, batasan pengumpulannya jadi saling mengingatkan. Tuh. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada sesi siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun dalam penyampaian kurang memuaskan. Jadi intinya kita semua di sini sama-sama belajar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini kita bisa bermanfaat untuk semua, terutama untuk anak didik kita. Itu saja. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya, Kak Ferry. Untuk meningkat acara yang keempat adalah penutup. Acara keempat penutup ini kita tutup dengan membaca lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, dari saya sendiri, moderator, apabila ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Dan jika ada pembelajaran yang kurang paham atau pemahaman yang keliru, itu menjadi motivasi kita untuk lebih belajar lagi, lebih giat lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita semua on cam, mohon bantuan Kak Doni sekali lagi untuk
screenshot, silakan kita hormat. Silakan yang lain on cam. 1, 2, 3. Tahan. Oke. Sudah? Raini Corona. Sudah Kak Doni? Sudah, Oke. sudah. Saya matikan ininya ya, rekamannya. Setelah itu kalau mau ada yang didiskusikan nggak apa-apa.